Kisah pasangan lainnya yang hampir diambang perceraian pun terjadi pada Jonathan Frissi dan Dena Devanka. Setelah 9 tahun menjalani biduk rumah tangga sejak 27 Mei 2012 lalu, pernikahan Jonathan dan Dena pun goyah hingga membuat keduanya berseteru yang berlanjut dengan saling lapor ke pihak berwajib. Hingga akhirnya Dena mengajukan gugatan cerai terhadap Jonathan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 27 Agustus 2021 lalu. Namun tampaknya badai rumah tangga Jonathan dan Dena mulai mereda. Pasalnya beberapa waktu lalu, Dena tampak mengunggah sebuah video di akun Instagramnya yang memperlihatkan dirinya dan ketiga anaknya tengah berada di sebuah mal bersama seorang pria. Meski hanya terlihat bagian punggungnya saja, namun terlihat jelas jika pria tersebut adalah Jonathan. Tak hanya itu, keduanya pun sepakat mencabut laporan atas kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang telah dibuat keduanya ke pihak berwajib. Akankah Jonathan dan Dena kembali rujuk? Ya nggak tahu juga, makanya kalau masih cinta jangan dilaporkan suami, jangan digugat cerai gitu loh, ya nggak? Retaknya pernikahan Jonathan dan Dena bermula kala Dena merasa cemburu dengan kedekatan Jonathan dan Ririn Dwi Ariyanti. Kala keduanya terlibat dalam sebuah judul sinetron dan menjadi lawan main. Bahkan Dena sempat menuding adanya hubungan gelap di antara keduanya. Apalagi isu tak sedap tersebut semakin menguat kala kondisi rumah tangga Jonathan dan Ririn sama-sama tengah bermasalah hingga diambang perceraian. Namun kabar tersebut langsung dibantah oleh sang paman Denny Simanjuntak yang menyebut isu tersebut tidaklah benar dan hanya penggiringan opini agar Jonathan bisa disalahkan dalam kasus perceraiannya. Itu bohong, sudah. Kalau perselingkuhan tidak pernah ada, ini juga kita sudah jawab. Jadi gini loh, yang perselingkuhan itu ya, itu dia menggiring orang-orang untuk membilang Ijong perselingkuhan. Karena hanya itu pembelaan dia supaya dia bisa dianggap bersalah. Ijong, oh Ijong, kalau Ijong nggak ada selingkuh, kan kesalahan semua sama dia gitu. Tapi bagaimanapun kalian lah laki-laki ya. Kalau kalian laki-laki pergi keluar rumah, kalau istri kalian baik, kan pasti pulang dengan nyaman. Walaupun ada lirik-lirik di luar sana, pasti kembalinya ke rumah kan. Apalagi ini istri. Ya enggak? Ada punya istri dalam film, Ririn. Istri sebenarnya. Dia lebih nyaman istri dalam film ya dalam film aja selalu syuting. Ya enggak? Meski Benny membantah jika keponakannya Jonathan Frissi dengan Ririn hanyalah pasangan dalam sinetron. Namun sepertinya dugaan adanya hubungan antara Ririn dan Jonathan kian menguat ketika Jonathan dengan Ririn sempat ditemui saat berada di lokasi yang sama. Sayangnya mereka enggan menjelaskan bagaimana mereka berada di tempat yang sama. Ngobrol 2 menit. Iya, update sebentar. Iya, update aja. Ya, cek. Bentar ya. Aku mau langsung ke lokasi syuting. Iya, update aja, update. Ini mau ke Cibubur aku. Iya, 2 menit aja, 1 menit. 2 menit janji 2 menit ya. Nanti next time aja. Enggak. Next time kita nanti kita ngobrol, oke? 2 menit ya, 2 menit Bang. Bang. Di dalam mobil aja, Bang. Di dalam mobil aja Bang. Tak berhenti sampai di situ. Konflik di antara Jonathan dan Dena semakin memanas. Kala keduanya saling lapor ke pihak berwajib. Dena menjadi orang yang lebih dulu melaporkan Jonathan dengan tudingan telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap dirinya pada 21 Mei 2021. Namun tak ingin tinggal diam, Jonathan pun balik melaporkan sang istri atas tudingan yang sama yakni KDRT pada 6 September 2021 lalu. Namun kini keduanya telah sepakat untuk berdamai dan sama-sama mencabut laporan yang telah dibuatnya tersebut. Kemarin itu tanpa tanya saya, mereka itu sudah mencabut laporan. Berarti berbarengan ya, Om? Ya, dua-dua cabut. Akhirnya istrinya mau karena sudah dipanggil sebagai mau tersangka kan, sudah SP2-nya gitu. Akhirnya dia mau. Jadi kemarin hari Senin harusnya tanda tangan, tapi dari pengacara saya dengar si istrinya tidak mau tanda tangan, kesepakatan lagi. Alasannya mau menunggu ini, perceraian yang perdata. Jadi kalau menurut saya sih, itu udah 2 hal yang berbeda ya, perdata sama pidana. Makanya saya sudah bilang sama Ijong, yang penting perdata sudah selesai, Aci sudah usah ikutan. Masalah perceraian, biar si Jonathan tambah dewasa, biar aja yang dia melakukan, dia ikut prosesnya.
karena Ijong ini juga kurang matang. Jadi lama-lama saya aja sering berantem sama dia karena apa yang saya mintakan semua terbukti sebenarnya. Kayak visum pertama, saya yang suruh dia visum, akhirnya ketahuan dia memang digugat, akhirnya dia pembelaan. Saya bilang tampil tampil sama wartawan, biar dia takut bahwa kau ada perlawanan. Nanti pasti dia minta ditarik. Dia tampil, minta ditarik. Bahwa Ijong itu sudah tidak ada pidananya. KDRT-nya sudah dicabut bersama-sama di hari Sabtu malam. Lalu penandatanganannya, tapi diingkari sama dia hari Senin kemarin. Nah sekarang masuk ke ini damai. Tapi kalau dari pihak Ijong memang mau damai, tapi pihak perempuan karena merasa terancam juga. Ya sih Mbak, sama aja sih. Saya cuma membela aja sih apa yang saya nggak perbuat, gitu aja sih. Saya cuma membela kalau saya tidak melakukan apa yang dituduhkan selama ini. Jadi banyak teman-teman juga di sana, orang-orang juga bilang, kok Ijong yang laporin, kok Ijong yang menggugat. Salah, justru Dena yang gugat duluan, Dena yang laporin duluan kok gitu. Dena yang bilang aku KDRT. Nanti ada bukti-buktinya kok, begitu aku kasih lihat bukti-buktinya pasti kalian semua pasti pada percaya, itu aja sih. Ini bukan menyikapi, ini emang keputusan aku gitu, karena emang udah nggak sehat. Udah sangat gak sehat, terus kasihan juga anak-anak, kasihan diri sendiri juga, aku juga kasihan. Ya, untuk membela diri aja sih apa yang udah diberitakan sekarang, kalau semua itu nggak benar gitu. Nggak harus pakai media sosial atau media infotainment sebenarnya. Makasih ya. Mungkin nanti anak-anak Nanti Mbak, nanti kalau aku keluar dari rumah aku dibilang KDRT lagi. Karena ada pasal-pasalnya, kalau aku keluar dari rumah itu nggak boleh. Jadi biar proses berlanjut dulu aja. Oke. Semua ini karena anak-anak? Pastinya dong, pasti dong. Kalau boleh jujur, Bagio sendiri masih ada rasa sayang dan cinta sama Mbak tanya aja sama mereka. Jadi agenda selanjutnya gimana? sendiri, Kak Bagio sendiri. Agenda selanjutnya nanti sama udah bangun siara ya. Makasih ya, Lan. Makasih ya. Meski kisruh rumah tangganya perlahan membaik, namun tampaknya gugatan cerai yang tengah dijalani Jonathan dan Dena masih terus berlanjut. Bahkan Benny yang kerap turun tangan membela Jonathan, kini sudah tak ingin turut campur lagi dalam urusan rumah tangga keponakannya tersebut. Baginya, dirinya telah berusaha membantu agar Jonathan tak terjerat kasus hukum. Hal itu juga sengaja dilakukan Benny agar Jonathan bisa lebih dewasa menghadapi permasalahan rumah tangganya tersebut. Meski begitu, Benny meyakini jika perceraian Jonathan dan Dena akan tetap terjadi lantaran telah memiliki sebuah alasan yang kuat untuk tetap melanjutkan perceraian tersebut. Saya itu sama Ijong itu saya jadi kayak tidak mengenal dia sekarang. Jadi makanya ya sudah, pidana sudah selesai, artinya kau tidak akan pernah masuk penjara, tidak ada lagi kekerasan. Jadi sejak mulai sekarang ini saya tidak ikut campur tangan lagi urusan perceraian. Biar dia dewasa juga gitu loh. Biar dia tahu juga apa maunya dia gitu. Jadi biar dia langsung urusan. Nah, makanya saya pengen beri kedewasaan sama Ijong ya. Saya harus tega untuk tidak ikut campur tangan lagi. Karena bagaimanapun dia harus dewasa. Gitu loh. Dia itu sangat susah untuk untuk membicarakan tentang keluarganya yang lagi kisruh. Kan dia artis. Ya nggak bisa dong dia diam. Nanti kalian lagi yang malah bikin gosip-gosip yang enggak kan. Tapi kalau dia tampil, dia mengatakan sebenarnya, ya artinya kan ada perlawanan bahwa ini benar, ini tidak benar, ini kan gitu. Jadi kan orang bisa ngelihat, oh pengakuannya si A sudah ada, si B sudah ada gitu. Nah, tapi untuk dia ngomong itu saya pakai berantem, sampai blok handphone, sampai itu. Jadi Apa Bang? Apa? ya dia nggak mau gitu. Ya dia bilang ya gimana pun itu istriku. Nah, saya dibanting, dia apa juga, karena dia itu selama pemukulan nggak pernah dapat visum. Makanya si perempuan itu yakin Ijong itu tidak bakal ada visum. Makanya dilaporkan. Tapi kan dia melaporkan itu sudah jauh. Kalau cerai 1000% saya yakinin cerai. Kenapa? Karena ada hal yang saya tidak bisa bilang di sini, yang itu sangat rahasia di antara hubungan mereka. Oke? Pemirsa Indosiar, ayo mulai beralih ke siaran TV digital. Siaran tetap gratis, siaran bisa lebih bersih dan jernih. Gunakan antena digital atau gunakan set-top box. Ayo migrasi ke siaran TV digital. Bahwa saya tidak